Pemirsa, lalu bagaimana perkembangan proses investigasi kecelakaan kereta api Turangga dan kereta api Bandung Raya di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat? Sudah bergabung bersama kami Ketua KNKT Suryanto Cahyono. Ya, kita langsung sapa. Selamat pagi, Pak Suryanto. Pak Suryanto, sudah bergabung bersama kami? Sudah, halo. Baik, terima kasih Pak Suryanto. Kami ingin mengkonfirmasi dari hasil kemarin sudah dilakukan asesmen dari KNKT, apa hasil investigasi terkini yang sudah didapati, Pak? Jadi sampai kemarin, Pak, kita di lapangan memprioritaskan evakuasi korban dulu. Sampai malam kemarin masih ada satu korban yang masih terjepit dan kita memberikan prioritas kepada tim Basarnas dan tim KAI untuk melakukan evakuasi korban dulu. Jadi kita belum banyak mengumpulkan data di lapangan karena memang prioritas kita takut kegiatan kita nanti takut mengganggu evakuasi korban. Jadi mungkin hari ini kita baru banyak mengumpulkan data dan melakukan interview dengan petugas terkait. Jadi belum banyak Mas hari kemarin yang kita dapatkan karena ya itu prioritas untuk merescue atau menolong korban dulu, Pak. Artinya setelah per pagi ini, Pak, informasinya untuk evakuasi sudah selesai dilakukan, bahkan kereta sudah bisa beroperasi, kereta lainnya. Lantas hari ini apa yang akan menjadi fokus dari proses investigasi? Nah, kita hari ini akan melakukan interview dengan petugas-petugas yang berkaitan dengan sistem sinyal, terus kemudian kita akan melihat perangkat-perangkat di stasiun Harbukur, di stasiun Cicalengka. Nanti kita kumpulkan evidence-evidence yang memang perlu atau berkaitan dengan kecelakaan tersebut. Baik, Pak Suryanto, tapi dugaan sementara kalau kita melihat kronologinya kemarin, ada isu keterlambatan dari KA Turangga, kalau tidak salah nanti boleh diralat Pak kalau misalnya memang salah, keterlambatannya sekitar 30 menit. Kemudian tadi yang Bapak sebutkan ada semacam sistem sinyal yang tidak bisa ditangkap pada saat kejadian sehingga membuat kecelakaan itu terjadi. Apakah dugaan sementaranya seperti itu Pak Suryanto? Jadi data faktualnya Turangga terlambat 9 menit Pak. Biasanya dia bersilang dengan KA lokal itu di stasiun Harbukur. Nah, karena Turangga terlambat 9 menit, maka kita belum tahu kenapa kereta lokal itu juga berangkat dari stasiun Harbukur dan kereta Turangga itu juga lepas dari stasiun Cicalengka. Itu yang sedang kita teliti. Tapi sinyal yang nggak bisa ditangkap itu kita nggak ada, kemarin nggak ada masalah-masalah seperti itu Pak di lapangan. Jadi kita juga belum tahu Mas. Saya juga nggak bisa ngomong karena kita belum mengevaluasi masalah sinyal baru hari ini yang akan kita dalami masalah-masalah sinyal dan segala macamnya. Baik Pak, kecelakaan antara KA Turangga dan KA Lokal Baraya ini terjadi di jalur tunggal sehingga membuat ada 2 kereta harus bergantian melintas. Apakah ada indikasi terjadi kesalahan perhitungan atau miskomunikasi yang menyebabkan kecelakaan? Untuk saat ini masih terlalu dini untuk kita ngomong apakah memang ada miskomunikasi atau apa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut. Jadi datanya masih sangat kurang lah Pak untuk bisa mengatakan, masih terlalu dini. Baik, Pak Suryanto, butuh berapa lama yang dibutuhkan oleh KNKT untuk bisa menginvestigasi dan akhirnya mengumumkan hasil investigasinya? Jadi kalau datanya semua bisa kita ambil seperti nanti hari ini kita akan ngambil data logger di stasiun Harbukur dan kalau ada juga di stasiun Cicalengka kita juga ambil datanya, tapi kalau di Cicalengka itu kan masih mechanical sinyalnya. Nah kita juga harus ngambil ada namanya data lokomotif semacam black box di lokomotif. Nah kalau
itu lancar, ya mungkin sekitar 3 sampai 4 bulan. Tapi kalau masalahnya lebih kompleks, mungkin bisa 6 bulan lebih mungkin, Mas. Berarti sampai pada satu kesimpulannya utuh ternyata membutuhkan waktu lebih lama ya Pak, 3 sampai 4 bulan. Lalu kemudian untuk yang sebelumnya diinformasikan butuh waktu selama 4 hari, ini sebetulnya langkah-langkahnya apa saja Pak untuk dalam jangka pendek misalnya mengetahui dugaan dari penyebab kecelakaan ini? Jadi kalau di dalam jangka pendek, kita yang utamakan itu mengumpulkan evidence di lapangan atau data-data faktual. Sesuai dengan prosedur investigasi, seseorang investigator atau investigator KNKT itu sudah kita latih tidak boleh mempunyai pemikiran atau kesimpulan-kesimpulan sementara, di mana hal itu sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah investigasi. Jadi kalau nanti kita berasumsi, kita akan terfokus ke satu titik. Jadi kita nggak boleh. Jadi di lapangan itu kumpulkan aja semua datanya. Nanti begitu di kantor kita mulai melakukan analisa. Baik, Pak Suryanto berbicara soal evidence atau bukti-bukti yang harus diprioritaskan dalam waktu dekat. Bukti apa yang paling dibutuhkan Pak untuk proses investigasi? Kalau misalnya di pesawat kan ada kejadian pesawat misalnya ada black box. Nah kalau di kereta ini sebenarnya ada tidak Pak semacam black box begitu? Di stasiun ada black box. Di kereta ada juga semacam black box. Cuman black box yang di kereta ini tidak didesain seperti yang di pesawat tahan benturan ya. Nah kalau memang bisa kita baca, nanti kita baca. Tapi hari ini kita baru mengusahakan karena lokomotifnya tadi malam baru bisa dievakuasi yang 206 ya. Tapi yang lokomotif yang KA lokal itu cabinnya itu hancur. Kita juga khawatir data Lokotrek itu juga ikut rusak gitu. Ya, selain mengumpulkan bukti berupa black box itu Pak, tadi Anda katakan sudah melakukan wawancara di lokasi. Siapa saja yang sudah dimintai keterangan dan apakah ada pihak semacam pihak kunci atau saksi kunci begitu yang keterangannya ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui penyebab kecelakaan? Wawancara baru kita mulai hari ini, Mbak. Karena kemarin kita memberikan pasiennya kan masih trauma, masih di rumah sakit. Terus petugas-petugasnya juga yang jaga waktu itu juga mungkin masih trauma juga. Kita biarkan dia rileks, baru mungkin hari ini atau besok kita baru melakukan wawancara. Baik, Pak Suryanto, untuk gerbong-gerbong kereta yang sudah dievakuasi ini, baik yang Turangga dan juga komuter lain, ini dibawa kemana saja Pak? Dievakuasi kemana? Sebagian tadi malam disimpan di stasiun Cicalengka, sebagian di stasiun Bogor, terus mungkin mulai ini akan dibawa ke Bandung. Akan berapa lama gerbong tersebut dipindahkan atau direlokasi ke tempat-tempat yang tadi Bapak sebutkan? Wah, saya nggak monitor itu, Mas. Karena itu kereta PT KAI sama DJKA yang ngatur. Baik. Pak Suryanto, selain kendala kemarin memprioritaskan proses evakuasi, nah sekarang ini kan sudah selesai evakuasinya, apakah ada kendala lainnya yang ditemukan untuk proses investigasi? Nggak ada, Mbak, nggak ada kendala, cuman steppingnya begitu dan nanti kita ambil data black box dari stasiun Bogor, nanti kita akan pelajari karena kode-kodenya setiap stasiun bisa berbeda-beda, Mbak. Nah, kita juga mau minta diajari dulu untuk arti kode-kode yang ini, letaknya sinyalnya di mana, sensornya di mana. Nah, itu baru setelah kita pahami data box dari stasiun itu baru kita mulai nanti di kantor kita mulai menganalisa. Baik,
Pak Suryanto, terakhir dari kecelakaan ini, sebelumnya juga ada kecelakaan kereta yang pernah terjadi di stasiun-stasiun yang berbeda. Misalnya kemarin ada stasiun Semarang di tahun 2023 dan sekarang ada di Cicalengka. Apa evaluasi yang bisa diambil dari kecelakaan ini? Dan kemudian rekomendasi apa yang bisa diberikan KNKT kepada PT KAI agar kejadian serupa tidak terulang, Pak? Ya memang kejadian tabrakan antar kereta ini dulu awal-awal tahun 2000 atau akhir tahun sampai tahun 2005, 2006 itu banyak. Terus kita merekomendasikan ada beberapa hal untuk tempat istirahat masinis. Terus kemudian jadwal penugasan masinis. Waktu itu kan sampai 12 jam, 14 jam, terus sekarang ini kita lihat ada 5 jam, ada 6 jam, bahkan kurang dari 8 jam. Jadi masalah kelelahan itu sudah bisa dikurangi jauh lah. Nah, sehingga tabrakan ini sudah sangat jarang dibanding tahun-tahun dulu, Pak. Terus kemudian ada beberapa masalah kebijingan di dalam kabin, itu juga sudah dilakukan improvement di kabin untuk dipasang dikurangi noise-nya. Nah, seperti itu Mas, kurang lebih untuk beberapa rekomendasi yang sudah dijalankan oleh teman-teman kereta api. Baik, artinya kita sampai saat ini publik menunggu bagaimana nanti hasil investigasinya. Semoga bukti-bukti atau evidence yang paling dibutuhkan ini bisa didapatkan oleh KNKT agar nanti investigasinya bisa berlangsung. Terima kasih Pak Suryanto Cahyono sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan selamat melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.